Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saharudin, calon guru penggerak rekognisi angkatan 11 tahun 2024. Asal kabupaten dari Kabupaten Maros. Saya adalah fasilitator CGP angkatan 11 juga. Baik. Saat ini saya bersama dengan Ibu Rizka Amelia. Rencana saya akan mensupervisi hari ini di kelasnya. Baik, Bu Rizka. Iya, Bapak. Sebagaimana perjanjian kita sebelumnya bahwa akan diadakan supervisi di hari ini ya. Di kelas berapa yang akan disupervisi, Bu? Di kelas 10.5, Pak. Kelas 10.5. Mungkin Bu Rizka bisa memperkenalkan diri, kelasnya dengan nama dengan kelas yang akan disupervisi. Ya, Dengan mata pelajarannya juga, Bu ya. terima kasih Bapak kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Amelia. Saya mengampu mata pelajaran geografi. Hari ini akan disupervisi oleh Bapak Saharudin di kelas 10.5 dengan tema peta dan pemetaan. Baik, terima kasih banyak Bu Rizka sudah memperkenalkan diri. Baik, sesuai dengan perjanjian kita, supervisi ini untuk mengetahui area-area saya akan lihat nanti, yang akan kita bicarakan nanti pada saat pasca observasi. Jadi nanti itu saya ingin ketahui dulu apa tujuan pembelajaran Bu Rizka, terus indikator-indikatornya sebentar akan saya tanyakan. Baik, saya mulai ya Bu Rizka ya. Iya, baik Bapak. Dalam pembelajarannya nanti Bu Rizka, apa tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajaran hari ini tuh ada dua. Yang pertama itu siswa mampu mengidentifikasi dulu pengertian apa yang dimaksud dengan pemetaan, peta, atlas, dan global. Selanjutnya yang kedua itu siswa mampu menganalisis komponen-komponen yang ada di dalam peta. Di dalam proses pembelajarannya apakah akan dicapai semua di satu kali proses pembelajaran? Ya, karena mungkin tidak bisa ya Bapak, karena ini model pembelajaran yang digunakan itu adalah project based learning. Jadi nanti ada project, anak-anak menggambar peta, jadi butuh durasi mungkin dalam 2 kali pertemuan, Pak. Jadi dia modelnya PBL, project based learning. Berarti nanti dibagi kelompok berarti? Iya Pak, dibagi kelompok. Berarti nanti pada saat proses pembelajaran sebelum pembagian kelompok ada pemetaan atau secara heterogen aja pada saat pembagian kelompoknya? Pemetaan sudah dilakukan sebelumnya Pak. Iya, menurut kesiapan belajar. Iya, kesiapan belajar murid. Oke, kira-kira Mbak Ibu Rizka, kompetensi atau area apa yang ingin dikembangkan di siswa tersebut? Nah, kalau kompetensi itu pasti Pak ada 3. Yang pertama itu ada pengetahuannya, ada sikapnya, dan ada keterampilannya. Nah, ketika siswa nanti mempresentasikan hasil dari proyek yang mereka buat, pasti saya akan menilai dulu pengetahuannya dari segi ketepatannya. Mereka tepatkah menentukan simbol-simbolnya di mana, bandara-bandara di mana. Terus ada juga penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ketika siswa itu menggambar peta, mereka sesuai dengan garis bintang dan garis bujurnya, sesuai juga mengukur skalanya. Seperti itu sih Pak. Berarti nanti secara spesifik Mbak Ibu Rizka ini menceritakan nanti dari indikator-indikator tadi itu dalam pencapaian proses pembelajaran di kelas ya. Ada nggak lebih spesifik lagi dari tujuan pembelajaran tersebut atau kompetensi yang ingin dicapai? Ya, kompetensi yang dicapai itu kan yang dinilai keterampilan Ya, Pak. betul. Ya, di penilaian Secara keterampilan. Spesifiknya itu memang menggambar peta tadi. Ya. Selain itu Sikapnya ketika mempresentasikan Pak, dan pada saat menggambar peta, apakah siswa itu tidak mengganggu temannya, memperhatikan instruktur yang diberikan oleh saya, ataupun juga bisa menjadi tutor bagi teman-temannya. Untuk kognitifnya sendiri, untuk pengetahuannya tadi itu Pak, ketepatannya menentukan komponen-komponen peta ada 9 Pak. Iya. Berarti sudah dicapai ketika proses pembelajaran berlangsung. Kalau ketiga-tiganya dari proses penilaian itu tercapai, berarti tujuan dari pembelajaran itu KKTP-nya juga ikut tercapai pada saat proses pembelajaran. Baik. Pertanyaan berikutnya Mbak, selain indikator tadi tercapaian ke KKTP-nya, ada nggak indikator-indikator lain yang ingin dicapai selain KKTP-nya tadi? Ketika ketuntasan proses pembelajaran, tujuan pembelajaran. Ya itu yang ada 3.
tadi pengetahuan, keterampilan, kognitif, keterampilan dan sikap. Itu aja ya. Iya. Baik, Bu Rizka, mungkin saya rasa sudah cukup. Sebentar ini saya akan masuk di kelas berapa tadi? Kelas 10.05. 10.05 di jam 11.45. 11.45, 2 jam pelajaran ya Bu Rizka ya. Jadi saya akan melihat proses pembelajaran seperti yang diungkapkan tadi untuk melihat apakah indikator-indikator atau kompetensi yang ingin dicapai sesuai dengan yang Ibu katakan tadi. Baik, Bu Rizka, saya rasa sudah cukup dan terima kasih banyak. Assalamualaikum. Muhammad Reza Rizaldi, Ahmad Jailani Rum. Masih ingat apa itu peta? Barang bumi. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa teman-teman yang Ibu sudah bagikan minggu lalu. Nah, hari ini kita akan menggambar peta. Menggambar peta itu sesuai dengan komponen-komponen peta yang kita pelajari minggu lalu. Ada berapa komponen peta? Ada berapa? Benar. Ada yang masih ingat apa komponen yang pertama? Peta. Yang kedua, legenda, arah matahari, garis astronomis, dan terakhir Warna peta. warna peta, Peta insert. peta insert dan Sumber dan tahun pembuatan peta. ya, sumber dan tahun pembuatan peta. Jadi ada 9 komponen peta. Untuk mendapatkan nilai sempurna, poinnya 9 tambah 1. 9 itu adalah komponen peta, 1 itu adalah seni. Karena menggambar peta itu adalah seni. Seninya yang mana? Keindahannya. Makanya Ibu arahkan minggu lalu bawa apa? Gambar, Gambar, pensil, garis. garis dan menghapus. Warna ya. Kalau ada yang dapat warna. Makanya ada penilaian seninya. Sebelum kita mulai di kegiatan proyeknya untuk melatih konsentrasi kalian, fokus, Ibu kasih briefing dulu. Cluenya adalah buah adalah angka. Cluenya adalah buah adalah angka. Kalau leci itu 4, salak itu 5, durian berapa? Salah. 5. Benar. Satu kali lagi. Kalau nenas itu 5. Nenas itu 5. Pepaya itu 6. Markisa itu berapa? 5. Oke, tepuk tangan dulu. Kita mulai ya. Silahkan buka atlas. Atlas. Pilih salah satu peta yang kalian mau gambar. Bebas. Pilih salah satu peta yang ada di atlas itu yang mana kalian mau gambar. Lengkap dengan 9 komponen peta itu. Kalau kita di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan nama-nama kelompok saya yaitu Mas Cesar Saldi, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bisa berada di sini. Yang garis merah ini adalah batas kabupaten.
kami dua persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita sudah selesai hari ini, kita juga sudah merefleksi, membuat kesimpulan bersama. Maka minggu depan kita akan melakukan penilaian ulangan harian yang kedua. Jadi Ibu harap kalian pulang dengan perasaan senang dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih tadi setelah diobservasi nih Perasaannya Pak. perasaannya? Pertamanya ini tegang, takut, nervous. Ah, Tapi sekarang sudah lega. Pak. sudah lega ya, berarti pada saat observasi tadi nih mungkin karena ada saya di dalam kelas ya. Baik Bu Rizka ya. Saya ingin tanya nih seputar tadi pada saat proses pembelajaran di kelas, apa yang sudah dilakukan di dalam kelas? Mungkin bisa dibicarakan. Iya. Ceritakan. Saya sudah mengikuti langkah-langkah atau sintaks yang ada di pada model pembelajaran Pak. Seperti yang saya bilang, saya melakukan model PJBL, di mana siswa itu membuat proyek dibagi menjadi beberapa kelompok. Terus mereka mengerjakan proyeknya dan mereka mempresentasikan, merefleksi, kemudian membuat kesimpulan. Tadi pada saat proses pembelajaran ada asesmen pada saat yang berjalan tadi itu saya tidak sempat lihat. Ya Pak, pada saat pembelajaran tadi saya melakukan 3 asesmen. Ada penilaian kognitif, penilaian sikap, dan juga penilaian keterampilan. Tampilannya, tetapi untuk formatifnya tadi belum ada ya. Belum Pak, nanti pertemuan selanjutnya. Oke. Baik. Berikutnya tentang indikator ketercapaiannya, yang kira-kira apa yang sudah tercapai dari indikator tadi itu? Alhamdulillah dari 2 indikator pembelajaran Ya, yang saya ya. sampaikan di awal tadi Pak, itu semuanya sudah tercapai. Mulai dari bagaimana peserta didik mengetahui dan dapat mengidentifikasi apa itu peta. Terus yang kedua, peserta didik bisa menerapkan dan membuat peta berdasarkan komponen-komponen peta yang benar. Alhamdulillah sudah tercapai semua Ya, Pak. saya lihat tadi juga seperti itu. Nah, Bu Rizka, saya ingin sampaikan tadi hasil observasi saya di kelas ya, selama proses pembelajaran berlangsung. Saya lihat Bu Rizka sudah sangat menguasai sekali proses pembelajaran, mulai dari penyampaian awal, membuka kelas, terus menyampaikan materi-materi. Saya lihat sudah sangat bagus, sudah terstruktur. Terus pembagian kelompok kan ternyata sudah dibagi ya kelompok sebelumnya ya, dari asesmen, berarti ada asesmen sebelumnya sehingga dibagi kelompok. Karena Ibu Rizka tadi katanya tadi menggunakan model pembelajaran PBL ya, berarti dibagi kelompok. Saya lihat bagus di kegiatan-kegiatan diskusi teman-temannya di kelompok masing-masing. Saya lihat mereka sudah sangat antusias ya, apalagi pada saat mereka menggambar peta itu. Nah, di proses presentasinya tadi ada siswa tadi itu ada yang sudah menguasai ternyata, dan ada juga yang saya lihat masih kurang. Kira-kira yang dikurang itu apa, yang langkah yang Ibu Rizka mau lakukan untuk yang kurang ini tadi nih? Yang belum memahami betul saya lihat itu. Ya Pak, mungkin nanti ini dulu saya mau bangun rasa percaya dirinya dulu anak-anak ya. Dengan mungkin kalau tadinya dengan metode PJBL, mungkin saya bisa dengan discovery. Mereka keluar di lingkungan sekitar, menemukan sendiri, terus bisa membangkitkan atau merangsang semangat dan percaya dirinya anak-anak lagi Pak. Karena lebih kepada kurang percaya diri sih mereka untuk terbiasa tampil di depan. Saya memang ada umpan balik ya, ada kegiatan umpan balik. Terus yang belum saya lihat tadi itu refleksinya Mbak Ibu Rizka ini. Nah, sekarang apa kira-kira refleksi dari proses pembelajaran yang Bu Rizka tadi ini? Ya sebenarnya refleksinya itu Pak saya kirim melalui Google Form. Refleksinya ya. Pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Terus kedua, materi apa yang paling kamu sukai hari ini? Terus yang ketiga, sampai di mana ketercapaian materi hari ini? Dan yang terakhir itu apa yang bisa ditingkatkan untuk pembelajaran ke depannya. Ternyata anak-anak itu Pak dia mau waktu, durasi Pak, durasi, karena menggambar itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi itu perbaikan ke depannya, mungkin durasinya tadi mungkin 1 jam pelajaran, nanti tambah, atau saya lanjutkan ke pekan depan misalnya, seperti itu Pak ya. Jadi yang kekurangan-kekurangan tadi bisa diselesaikan di minggu berikutnya. Ya. Nah,
Apakah Ibu Rizka ini kan tadi sudah selesai atau belum tadi tuh? Sudah selesai Pak. Untuk di kelas lain masih ada yang belum masuk. Iya. Mungkin perbaikan-perbaikan apa kira-kira yang ingin dilakukan di kelas lain dari teman-teman Bu Rizka tadi itu? Nah itu tadi Pak, durasi waktu. Durasi Mungkin saya waktu. tidak selesaikan di satu pembelajaran ini, tapi saya lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya Pak. Jadi intinya durasi waktu Iya, diperbanyak ya. diperbanyak. Ya. Kalau model pembelajarannya apakah masih mau digunakan kayak tadi? Iya, saya bisa gunakan tetap model PGBL, tapi saya bisa combine mungkin dengan model yang lainnya Pak ya, yang relevan dengan model itu. Kalau ada proyeknya, mungkin saya bisa cari apa sih model yang bisa sesuai itu, yang bisa betul-betul memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Jadi nanti, tapi kedepannya ini minggu ini atau minggu depan? Kan ini Minggu hari depan, Pak. minggu depan. Kita tunggu ya minggu depan. Apakah saya masih bisa masuk di minggu depan untuk Boleh. melihat perkembangan dari apa perbedaan dari tadi observasi Ya tadi? boleh Pak, ditunggu Ditunggu. lagi kehadirannya. Oke, terima kasih banyak. Itu tadi penyampaian tadi setelah saya melihat observasinya, saya sudah sampaikan kekurangan-kekurangan apa yang kira-kira yang mau dikembangkan lagi. Dan ternyata Bu Rizka mau memperbaiki dengan menerapkan model lain, kalau misalkan dan penggunaan waktu yang mungkin ditambah ya. Oke, makasih banyak waktunya Bu Rizka. Saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.